bergabung dengan saya Nurlena SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 2 Enok, Kabupaten Indragiri Hilir. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Lutfi Khotur Nafsiyah, SSI. Beliau adalah guru biologi di SMA Negeri 2 Enok. Assalamualaikum Bu Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sangat baik Bu. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Atau sebelum saya melakukan proses observasi kelas. Adapun tujuan dilakukannya observasi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri. Sehingga pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan ya Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik, jadi berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat, jadi tujuannya yaitu untuk mengetahui tipe perkecambahan, yaitu perkecambahan epigeal dan hipogeal pada tanaman dengan intensitas cahaya yang berbeda. Baik Ibu. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Jadi untuk area pengembangan yang akan saya gunakan pada kesempatan ini yaitu ada dua. Yang pertama yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk yang pertama yaitu pengetahuan, di mana siswa akan menguraikan hasil dari pengamatan pertumbuhan kecambah pada beberapa tanaman dengan intensitas cahaya yang berbeda, yaitu pada intensitas cahaya penuh yang berada di luar ruangan, yang kedua intensitas cahaya sedang yang berada di dalam ruangan, dan tidak ada intensitas cahaya yang berada di dalam suatu kotak. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan, di mana siswa dituntut untuk membuat makalah dari hasil percobaan yang telah dilakukan tadi, yang kemudian akhirnya akan dipresentasikan oleh siswa. Seperti itu. Baik, jadi area pengembangan yang ingin dicapainya adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa ya Bu. Nah, saya ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Bu, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Begitu Bu. Nah, kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Dan untuk model saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, begitu Bu. PBL ya Bu? Ya Bu, jadi untuk metodenya mungkin saya akan menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan, seperti itu. Baik Bu, jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, dan juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan juga tanya jawab. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas? Jadi untuk media pembelajaran mungkin saya akan menggunakan beberapa media, yaitu
bisa menggunakan LKPD atau lembar kerja, menggunakan PowerPoint dan laptop, dan juga karena saya mengampu mapel biologi, jadi ada kalanya siswa melakukan praktek baik di kelas ataupun mengambil sampel di lapangan, seperti itu. Baik, Bu. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Di kelas berapa? Dan juga di jam keberapa? Baik, jadi nanti saya akan melakukan observasi pada hari Senin depan di kelas 12 IPA 2 pada jam ke-7 dan ke-8. Seperti itu, Bu. Baik, jadi nanti hari Senin depan di kelas 12 IPA 2 jam ke-7 dan ke-8 saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan observasi kelas, melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Ya Bu, baik Bu. Nah, nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Baik, mungkin dari percakapan yang telah kita lakukan tadi, saya mungkin mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan nanti pada saat observasi. Kemudian saya bisa mempersiapkan media tersebut dari sekarang, sehingga saya memiliki gambaran apa saja yang akan saya tampilkan, apa saja yang akan saya sampaikan untuk siswa kerjakan, seperti itu Bu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi ya Bu. Ya Bu. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu absen dulu ya. Jadi sekarang untuk pertemuan selanjutnya Ibu absen dulu. Gimana kabarnya hari ini? Semangat belajarnya? Siang panas kita tetap semangat belajarnya ya. Jadi Ibu absen dulu. Ade Rahman ada? Ada Bu. Agustiwo, Ibu. Aulia, Hasbi, Indri, Isa, Muhammad Gilang, Ibu. Najwa, Nia Ramadhani, Puput Oktaviani, Restu, Uci, Nabila, Nada, Nadia, Nur Audina, Kristina, Rian, rumah ya. Jadi untuk pertemuan kali ini, untuk bajunya apa udah masuk semua? Udah. Jadi tolong selama pembelajaran kerapian itu tetap menjadi nomor 1 ya. Baik bajunya, kukunya, jangan sampai ada yang panjang ya. Ya. Rambutnya, masih ada yang rambutnya panjang? Tolong, karena kita pelajar kita harus rapi ya kan? Kecuali kalian sudah selesai sekolah baru boleh terserah kalian, tapi selama kalian menjadi pelajar kerapian itu adalah nomor 1. Jadi kemudian di sini kita akan
akan melanjutkan pelajaran kita, melanjutkan pelajaran yang lalu, di mana kemarin kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, gitu ya. Jadi kemarin kita sudah setuju untuk membentuk kelompok untuk melakukan percobaan, ya kan? Jadi sudah ada dibentuk ada 6 kelompok ya. 6 kelompok dengan percobaannya masing-masing yang sudah dibagi dengan tanamannya masing-masing. Jadi sebelum melakukan percobaan, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi yang terkait dengan percobaan yang akan kalian lakukan. Jadi karena biji merupakan proses awal pertumbuhan pada tanaman, jadi sehingga kita percobaannya yaitu untuk melihat kecambahan pada biji, ya. Ada biji apa saja yang dilakukan percobaan? Biji kangkung. Jadi kita bisa melihat dari percobaan tersebut bagaimana selama percobaan dan setelah hasilnya yang kita akan amati nanti akan kita dapatkan dari tujuan pembelajaran kita itu untuk mengetahui perkecambahan dari biji. Di mana perkecambahan biji itu ada 2 ya. Ada yang berkecambah secara apa? Epigeal dan hipogeal. Jadi kita bisa lihat di sini, Ibu jelaskan sedikit ya. Proses pertambahan volume yang tidak dapat dibalik, gitu ya. Jadi dia pertambahannya tidak dapat diulang kembali, itu maksudnya. Karena adanya pembelahan atau pembesaran sel atau keduanya. Jadi pertambahan jumlah sel tadi terjadi karena adanya proses pembelahan sel yang terjadi terus-menerus. Selama dia hidup pasti dia akan melakukan proses pembelahan selama tahap pertumbuhan, gitu ya. Dari batangnya ya kan, jumlah daunnya itu bisa dihitung, bisa diukur. Jadi datanya dapat diukur secara kuantitatif. Maksudnya jumlahnya ada, bisa kita hitung, bisa kita amati. Itu namanya secara kuantitatif. Jadi di sini ini ada alatnya. Ini contoh salah satu alat yaitu auxanometer untuk mengukur pertambahan dari tinggi tanaman. Namanya apa tadi? Auxanometer. Itu nama alatnya. Ada dalam tumbuhan itu sendiri. Ada apa aja dia? Ada gen, ya. Gen kayak misalnya pada tumbuhan yang membawa gen pada mawar, misalnya bunga warna merah. Gen yang membawa warna putih itu namanya gen yang sudah ada di dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Kemudian ada hormon. Hormon itu adanya di dalam tubuh tumbuhan sendiri yang bisa diproduksi oleh tumbuhan. Kemudian ada yang kedua, itu faktor eksternal. Faktor eksternal itu bukan tubuhnya tumbuhan itu sendiri yang mengatur, tapi ada pengaruh dari luar lingkungan. Ada apa aja dia? Ada suhu, oksigen, cahaya, dan kelembapan. Jadi itu semua diperoleh dari lingkungan atau secara eksternal. Itu dah. Selanjutnya ini ada perkembangan awalnya. Jadi perkembangan awal pembelahan sel pertama kali itu adalah di mana zigot di dalam biji mengalami pembelahan mitosis membentuk jaringan embrional. Jadi di dalam biji itu ada zigotnya. Ada zigot atau asal mula kehidupan dari biji itu berada di zigot awalnya. Dia mengalami pembelahan mitosis, ya. Jadi mengalami pembelahan mitosis terus-menerus membentuk jaringan embrional yang akan berkembang, akan tumbuh lanjut menjadi bentuk yang spesifik, membentuk menjadi tunas, ya kan? Calon tunas apa namanya? Calon akar, ya. Calon batang itu awalnya dari zigot yang berkembang menjadi jaringan embrional. Kemudian ada selanjutnya tahap morfogenesis, di mana tahap morfogenesis ini embrio berkecambah membentuk sistem akar dan tunas tumbuhan. Jadi jaringan yang embrional tadi pada tahap morfogenesis akan berkecambah membentuk sistem akar dan tunas tumbuhan. Sistem akar atau nama lainnya apa? Radikula dan
tunas tumbuhan apa nama lainnya? Plumula. Ya kan? Apa nama calon tunas apa? Calon tunas? Radicula. Kalau calon akar itu radicula. Calon tunas itu disebut plumula. Ya. Itu namanya. Kemudian selanjutnya ada tahap diferensiasi seluler, di mana jaringan embrional berkembang menjadi struktur dan fungsi khusus yang dimiliki saat dewasa. Jadi pada tahap ini dia sudah punya fungsi spesifik, misalnya daun fungsinya untuk apa? Daun tempat terjadinya apa? Fotosintesis atau membuat makanan sendiri. Batang untuk apa? Menyangga tumbuh-tumbuhan ya kan? Untuk tempat membawa juga makanan yang dibawa oleh xilem dan phloem. Akar fungsinya untuk apa? Air yang berada dalam tanah membawa ke bagian tubuh yang membutuhkan. Dia sudah terspesialisasi menjadi fungsinya masing-masing. Kemudian ini tadi pertumbuhan dan perkembangan, itu ada selanjutnya tahap perkecambahan. Jadi kemarin ada Ibu ulas sedikit ya tentang gimana sih terjadinya proses perkecambahan yang awalnya dari biji yang utuh ya kan? Biji yang utuh dia sebenarnya di situ ada dua proses yang terjadi. Ada proses fisika dan proses kimia. Di mana proses fisika itu terjadi apabila kondisi di luar lingkungan itu lebih tinggi konsentrasi daripada di dalam biji. Maka air yang konsentrasinya di luar lingkungan itu akan masuk ke dalam biji yang konsentrasi airnya kecil. Jadi masuklah air dari lingkungan ke dalam biji, maka terjadilah air masuk ke dalam biji, yaitu disebut proses imbibisi, ya kan? Proses masuknya air ke dalam biji disebut proses imbibisi yang membantu proses perkecambahan lebih cepat, gitu ya. Kemudian ada proses kimianya. Proses kimianya terjadi saat air masuk mengaktifkan embrio untuk melepaskan hormon gibberellin. Jadi di dalam biji itu ternyata ada namanya hormon gibberellin. Kalau sudah masuknya air ke dalam biji, maka hormon gibberellin menjadi aktif. Menjadi aktif mendorong aliran mesintesis mengeluarkan enzim untuk bekerja dia. Setelah masuknya air, maka dia akan melakukan perkecambahan. Jadi ini ada dua jenis perkecambahan, yaitu epigeal dan hipogeal. Jadi perkecambahan epigeal terjadi apabila ada pembentangan di bawah hipokotil sehingga daun lembaga terangkat ke atas tanah. Jadi di sini ada contohnya nih ya. Ini ada perkecambahan epigeal, bisa dilihat di depan. Contohnya ini pada tanaman apa epigeal? Kacang hijau. Kemudian ada perkecambahan hipogeal, contohnya kacang merah ya. Kacang merah atau yang contoh lainnya di hipogeal itu ada jagung ya. Di jagung. Kalau perkecambahan epigeal, jadi ini yang akar ini namanya calon akar tadi namanya apa? Radicula. Ya. Kemudian ini dia tumbuh dari awalnya biji berkecambah dia ini bertambah panjang. Jadi ini namanya daun pertamanya ya. Ini daun pertamanya nih. Daun pertama nih. Ini daun pertama apakah sudah melakukan fotosintesis? Belum. Jadi dia sebelum melakukan fotosintesisnya belum melakukan fotosintesis nih. Tiga ini. Dia dapat makanan dari mana? Dapat makanan dari mana sebelum melakukan fotosintesis? Buat makanan itu di daun, ya. Buat makanan itu di daun. Tapi daunnya belum ada. Jadi dia melakukan fotosintesis. Jadi dia mendapatkan makanan dari ini namanya apa? Daun pertama atau kotiledon. Jadi kotiledon itu menjadi daun pertama yang berfungsi untuk sebagai cadangan makanan. Setelah dia tumbuh daun yang baru yang bisa melakukan fotosintesis, baru dia akan gugur daun pertamanya atau kotiledonnya. Kemudian kalau yang epigeal ini dia kotiledonnya terangkat ke atas, muncul ke permukaan tanah.
Mana Bisa. tadi? Timun punya siapa? Jadi perwakilan kelompok sudah mengambil dari hasil percobaannya ya. Ya Allah, Bu. Soalnya tenggelam dulu. Terus udah kotor. Ambil aja dulu yang ada. Nanti ditaruh lagi ya. Kemarin kita sudah melakukan praktikum ya. Sudah praktikum tentang pertumbuhan atau perkecambahan biji. Jadi kita mau lihat biji yang tumbuh di dalam kotak kan. Kemudian ada yang di dalam ruangan, kemudian ada di luar ruangan. Jadi setelah beberapa hari pengamatan, sudah 5 hari, apakah nampak perbedaan pertumbuhannya? Apakah sudah bisa dilihat? Apakah sudah ada hasil pengamatannya? Nah, jadi silahkan dibuat lembar pengamatan dari masing-masing kelompoknya. Dari hasil pengamatan dari hari pertama, kedua, ketiga sampai kelima, itu bisa dibuat lembar pengamatannya. Jadi bisa dibandingkan nanti mana yang lebih panjang batangnya, lebih panjang akarnya, dan daunnya lebih banyak, itu bisa dilihat kan? Sudah karena sudah 5 hari pengamatan ya, gitu. Ada yang belum paham atau mau ditanyakan? Buat tabelnya, tabel pengukuran. Ini apa? Berapa tumbuhnya?
Ayo silakan dibuat. Nanti setelah ini silakan dipresentasikan ya. Jadi dari hasil pengamatan kalian setelah 5 hari berkecamatan nanti dipresentasikan mana yang tumbuh, mana yang tidak. Apabila tidak tumbuh dikasih alasan, diberi alasan kenapa tidak tumbuh. Kemudian apabila yang mana yang paling panjang, mana yang paling cepat pertumbuhannya dijelaskan. Orang dua. Awas sih, pijat itu bukan. Jelaskan dari hasil pengamatannya ya. Silakan kepada kelompok 5 untuk menjelaskan hasil pengamatannya. Berdiri sih, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadra Audia dari 12 MIPA 2 dari kelompok 5. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkecambahan tentang tumbuhan kampung. Jadi dari hasil pengamatan kami yang kami dapat yaitu yang di dalam kota atau K1A itu berhasil tumbuh dan menghasilkan satu daun dalam jangka waktu dalam hari keempat. Sedangkan KA1B dan KA1C itu sama sekali tidak tumbuh karena kadar air di tempatnya itu kelebihan. Sedangkan K1A itu memiliki kadar air yang sedikit sehingga biji tidak tenggelam dan biji tidak membusuk. K1A itu yaitu biji kangkung yang satunya simbol 1 adalah simbol di mana biji kangkung diletakkan. Simbol 1 adalah simbol di mana biji kangkung ditaruh di kotak, dan A itu adalah simbol untuk kadar air yang sedikit. Sedangkan simbol yang untuk B itu untuk kadar air yang sedang, dan simbol yang C itu untuk kadar air yang banyak. Jadi untuk yang tumbuh lebih bagus itu yang mana? Yang K1A K1A itu yang kadar airnya sedikit, di tempat tertutup. tertutup di dalam kardus ya. Iya. Jadi dari percobaan perkecambahan biji kangkung ternyata pertumbuhannya itu lebih bagus ditanam yang berada di dalam tidak ada intensitas cahaya atau di dalam ruang tertutup di dalam kotak, dia lebih bagus. Kenapa bisa demikian? Karena kangkung itu ternyata lebih cepat tumbuhnya di tempat tersebut karena dia merupakan tanaman yang digatul teman apa dia? Kangkung digatul teman apa dia? Monokotil, gitu ya. Karena dia berspin salah satu, dan dia lebih cepat tumbuh di ruang tertutup. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok lainnya tentang pertumbuhan kecambah pada tanaman kangkung? Mungkin ada yang nanya kenapa dia bisa tidak tumbuh
kotak, jumlah daun yang di dalam kotak itu pada hari pertama itu belum ada, hari kedua belum ada, dan hari ketiga itu udah mulai bermunculan satu, dan hari keempat itu udah mulai bermunculan banyak. Terus yang di dalam ruangan itu lebih sedikit yang tumbuhnya. Yang di luar ruangan itu pada hari kelima baru tumbuh daunnya. Terus yang panjang batang di dalam kotak yang 1A hari pertama itu belum ada, yang hari kedua itu belum ada, pada hari ketiga itu udah ada panjangnya 5 cm. Pada hari keempat itu udah naik 7,5 cm. Pada hari kelima itu udah naik lagi 12 cm. Yang 1B hari pertama belum, hari kedua belum, yang hari ketiga 3 cm, yang hari keempat 6 cm, yang hari kelima 15 cm. Jadi di sini panjang batang, bisa disimpulkan panjang batang pada tumbuhan timun yang kami teliti itu yang paling cepat pertumbuhannya yaitu di dalam kotak. Di dalam kotak itu lebih cepat pertumbuhannya dibanding di dalam ruangan dan di luar ruangan. Tetapi pada hari kelima di luar ruangan itu tiba-tiba muncul, tiba-tiba tumbuh. Padahal sebelum itu belum ada, pada hari ke-1 sampai hari ke-4 itu belum ada tumbuh satu pun batangnya. Jadi bisa disimpulkan pada hari ketiga bibit yang berada di dalam kotak sudah tumbuh batang, daun dan akarnya yang sudah panjang. Sedangkan di dalam ruangan akar juga mulai bertumbuhan, tapi pertumbuhannya tidak secepat yang berada di dalam kotak. Dan pada di luar ruangan akar juga sudah mulai tumbuh, tetapi akar yang tumbuh hanya sedikit dan batangnya juga belum ada yang tumbuh. Di kemudian hari, setelah hari kelima, batang tumbuh subur tetapi tumbuhannya lambat dari yang lain. Jadi ini hasil penelitian kami yang sudah tumbuh. Yang 1B itu di dalam kotak, yang 3C itu di luar ruangan, yang 2B itu di dalam ruangan. Jadi bisa kita lihat di sini perbedaan warnanya dan perbedaan suburnya yang mana lebih subur. Jadi di sini sudah nampak yang subur itu yang di luar ruangan. Padahal tadi yang di dalam kotak itu lebih cepat pertumbuhannya dibanding di luar ruangan. Kenapa bisa gitu? Karena pertumbuhan timun ini mempengaruhi intensitas cahaya. Jadi ketika kan di dalam kotak ini nggak kena cahaya, dan di luar ruangan itu lebih kena cahaya. Jadi warnanya pun sudah kuat, hijaunya kuat, dan sedang ini hijaunya pudar. Jadi yang paling subur itu yang di luar ruangan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan. Apakah ada yang ingin bertanya kepada kelompok ini tentang perkecambahan timun? Jadi gini. Jadi perkecambahan, tujuan dari proses perkecambahan ini kita laksanakan adalah untuk mengetahui mana yang lebih cepat tumbuh dalam tiga kondisi yang kita amati tadi ya. Jadi sebenarnya kita juga melihat bukan yang paling cepat tumbuh itu yang paling bagus untuk kita tanam di lapangan, betul tidak? Jadi apabila tanamannya atau
daunnya dia lebih pucat, kemudian dia tidak kuat untuk menopang dari bibitnya, bagaimana kita akan menanam di lapangan ya kan? Jadi kita bisa lihat bukan hanya dari tumbuhan panjangnya saja, jadi kita bisa mengamati secara kualitatifnya ya kan? Kualitatifnya atau kualitas dari tanamannya. Jadi semakin dia hijau kayak yang di luar ruangan dan di dalam ruangan ini dulu, di dalam ruangan dia lebih hijau dan batangnya lebih kuat. Tentunya apabila ditanam di luar ruangan, apabila terkena cahaya matahari dia lebih kuat untuk bertahan hidup, tidak betul kan? Jadi kita dalam percobaan ini kita tidak hanya ingin mengetahui mana yang lebih cepat tumbuh dan mana yang lebih lambat tumbuh, tapi kita juga mau mengetahui mana yang bisa ditanam di lingkungan tempat kita tanam, tempat kita akan menanam tanaman ini, apakah tanaman tersebut bisa hidup di lingkungan yang sebenarnya yang terkena cahaya matahari gitu. Jadi kita bisa simpulkan ternyata apabila kita ingin menyemai tanaman, kalau tanaman timun tidak harus disemai ya. Jadi tanaman timun menanamnya itu bisa langsung ke dalam lubang tanamannya. Sedangkan tanaman yang disemai misalnya seperti tomat, cabai, kemudian apa lagi yang disemai? Tomat, cabai, lalu padi. Itu kita perlu memperhatikan bagaimana dia yang kondisi yang lebih bagus untuk penyemaian. Mau diberi diletakkan di mengenai cahaya matahari penuh di luar ruangan, atau kita menyemaikannya ditutup dengan sungkup tapi ada tetap udara masuk, atau ditutup benar-benar rapat. Jadi ketiga hal tersebut ini yang kita lakukan. Mana yang paling bagus untuk kondisi tanaman? Ternyata dari beberapa yang telah dilaksanakan percobaan, setiap tanaman itu berbeda penanganannya ya kan? Ada yang bagus di dalam kotak dia, ada yang lebih bagus di luar ruangan. Jadi seperti itu. Jadi tercapailah dari hasil percobaan ini, yaitu di mana yang paling bagus pada tanaman timun yaitu berada di luar ruangan. Jadi untuk kelompok selanjutnya nanti akan dilanjutkan pertemuan selanjutnya ya. Jadi ini ada lembar kegiatan, jadi bisa diisi dari masing-masing kelompok, dari penjelasan maupun dari percobaan yang kita lakukan tadi. Jadi silahkan diisi. Dari pembelajaran hari ini, apakah ada yang bisa menyampaikan refleksi tentang pembelajaran hari ini? Silahkan angkat tangannya, boleh menjelaskan? Boleh, silahkan. Silahkan kita. Baiklah Ibu, untuk pembelajaran hari ini itu tentang perkembangan perkecambahan. Dengan pembelajaran hari ini kami mencari tahu bagaimana perkembangan perkecambahan yang baik dan gimana menanam yang baik itu gimana, biji yang baik itu gimana. Terus jadinya kami bisa mempraktikkannya sendiri di rumah. Jadi itulah pembelajaran atau praktek kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan ini kita bisa menerapkannya di rumah ya, bisa menanamnya di rumah. Jadi kita bisa mempraktekkan pelajaran yang didapat sekolah, dipraktekkan langsung di rumah sehingga ilmunya pasti akan lebih bermanfaat. Baiklah.
kita sudah selesai. Jadi silahkan disimpan kembali hasil grafiknya tadi untuk diamati selanjutnya. Silakan. Buat itu pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Nurlena SPD, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 2 Enok, Kabupaten Indragiri Hilir. Saya masih ditemani oleh Bu Lutfi Khotunapsia SSI sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya pun ditemani oleh Ibu Rofi Carmona MPD selaku sebagai pengajar praktik CGP Angkatan 10 Kabupaten Indragiri Hilir. Assalamualaikum Bu Rofi. Assalamualaikum Bu Lutfi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Lutfi? Alhamdulillah baik. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih Bu perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Alhamdulillah, observasi yang telah berlangsung yang telah kita lakukan kemarin berjalan dengan baik. Nah, awal-awalnya mungkin saya agak sedikit tegang, tapi kemudian bisa mengikuti sampai selesainya observasi tersebut. Baik, alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di kelas? Mungkin untuk tahapan awalnya itu harus membuat perangkat pembelajaran dulu. Kemudian di dalam perangkat pembelajaran tersebut ada area pengembangan yang mungkin akan dikembangkan di kelas tersebut. Untuk area pengembangan itu ada pengetahuan dan keterampilan. Seperti itu. Kemudian untuk pengetahuannya, siswa menguraikan hasil percobaan yang telah dilakukan tentang pertumbuhan kecambah pada biji tanaman dengan intensitas cahaya yang berbeda. Kemudian untuk keterampilannya, anak-anak setelah melakukan percobaan lalu mereka membuat rangkuman hasil percobaan yang kemudian akan dibuat laporan hasil pengamatan berupa makalah hasil percobaan seperti itu. Baik Bu, jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, tetapi masih ada beberapa kekurangan yang dihadapi di kelas. Baik, jadi sudah dilakukan dengan baik Bu ya, sudah berjalan dengan sesuai apa yang Ibu harapkan. Tapi masih ada kekurangan. Nah, menurut Ibu apa sih Bu kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Jadi untuk kekurangan atau hambatan dari siswa selama observasi tersebut, ada beberapa siswa yang mereka tidak aktif atau hanya ada siswa yang hanya siswa itu saja yang aktif seperti itu. Mungkin sama juga dengan yang dialami oleh guru-guru lain. Jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif, mungkin hanya mengandalkan teman seperti itu Bu ya. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Kenapa mereka kurang aktif dan tidak mau terlibat dalam kegiatan diskusi? Nah, mungkin saat
di kelas itu kan Bu, dalam satu kelas jumlah mereka juga banyak. Jadi setiap siswa juga mempunyai kemampuan masing-masing. Mereka suka belajar dengan seperti apa, gaya seperti apa itu kan dari siswa itu berbeda-beda. Jadi saat pembagian kelas di kelompok saat observasi tersebut, saya menggunakan pendekatan sesuai dengan minat anak belajar. Jadi gaya belajarnya itu kan bermacam-macam, ada yang visual, ada yang auditory, kemudian ada yang kinestetik. Jadi berdasarkan dari gaya belajar anak tersebut, saya mengelompokkan anak berdasarkan hal tersebut, sehingga diharapkan nanti anak-anak bisa semua dapat berperan aktif sesuai dengan kemampuan dari anak-anak seperti itu. Iya, baik. Jadi itu adalah rencana ini ke depannya ya Bu ya. Pada saat nanti proses pembelajaran ke depannya juga bisa Ibu terapkan. Kemudian menyesuaikan dengan kenyamanan mereka, menggunakan gaya belajar masing-masing. Ada yang menggunakan gaya belajar visual, kemudian ada menggunakan belajar auditori, dan ada juga menggunakan gaya belajar kinestetik. Seperti itu Bu ya. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses-proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin ya Bu. Nah, kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Mungkin seiring dalam waktu ini bisa saya terapkan kepada anak-anak, sehingga diharapkan anak-anak bisa maksimal dalam proses pembelajaran. Iya, baik. Nah, dalam hal ini kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu atau yang bisa Ibu libatkan dalam kegiatan yang Ibu rencanakan? Jadi yang bisa dilibatkan bisa mungkin awalnya diskusi dengan sesama guru mapel dulu Bu, bagaimana sebaiknya pembelajaran yang lebih efektif, kemudian pembelajaran yang lebih menarik minat dari siswa. Kemudian bisa diskusi dengan kawan-kawan yang lainnya juga selain dari jurusan yang sama misalnya, atau mengajar mapel yang sama seperti itu. Ya Bu, berarti berkolaborasi Bu ya antara rekan-rekan Ya, sejawat ya. Baik Bu, akan dilakukan secepatnya ya Bu ya. Terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa secepatnya direalisasikan. Baik, terima kasih banyak atas kegiatan pasca observasi kita hari ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bu Rofi Carmona dan Ibu Lutfi Nafsia, dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.